Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang kelas 10 itu mengenai logaritma. Silahkan kalian simak video berikut ini. Nomor 1 adalah pengertian logaritma, di mana logaritma merupakan inverse dari eksponen. Inverse itu adalah kebalikan dari eksponen. Kita review ulang bahwa A pangkat C sama dengan B itu adalah A log B sama dengan C, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0. A di sini disebut bilangan pokok dari logaritma, kemudian B-nya disebut numerus atau bilangan yang dilogaritmakan. Misalnya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita rubah ke dalam logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Artinya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu pangkat 3. Kemudian 5 pangkat 2 sama dengan 25. Bila diubah dalam logaritma itu menjadi 5 logaritma 25 sama dengan 2. Artinya 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, yaitu pangkat 2. Kemudian sifat-sifat logaritma. A log A sama dengan 1. Contoh, 3 log 3 sama dengan 1. Jadi pada intinya ketika bilangan pokok dengan bilangan yang dilogaritmakan sama, itu artinya sama dengan 1. Contoh lain, misalnya 1 juta logaritma 1 juta, pasti hasilnya 1. Sifat kedua, A logaritma 1 sama dengan 0. Contoh, 3 logaritma 1 sama dengan 0. Berapapun angkanya, jika dilogaritmakan 1 sama dengan 0. Kemudian C, A logaritma B ditambah A logaritma C sama dengan A logaritma B dikali C, dengan syarat bahwa bilangan pokoknya harus sama, yang A-nya harus sama. Ketika yang satunya A, maka yang satunya pun harus A lagi, maka berlaku A logaritma B dikali C. Contoh, cara 1, 2 logaritma 2 ditambah 2 logaritma 4. Kita lihat bahwa bilangan pokoknya sama, yaitu angka 2. Itu menjadi 2 logaritma 2 dikali 4, tinggal dikalikan, maka hasilnya 2 logaritma 8 sama dengan 3. Artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu pangkat 3. Cara 2, 2 logaritma 2 ditambah 2 logaritma 4. Kita tahu bahwa 2 log 2 itu sifat yang pertama sama dengan 1. Tambah 2 logaritma 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, yaitu pangkat 2. Tinggal ditambahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Sifat nomor 4 yaitu A logaritma B dikurangi A logaritma C sama dengan A logaritma B dibagi C. Jadi, ketika logaritmanya dikurangi dengan syarat bilangan pokoknya sama atau A-nya sama, maka berlaku pembagian, yaitu B dibagi C. Contoh, 5 logaritma 100 dibagi 5 logaritma 4. Kita lihat dulu bilangan pokoknya sudah sama. Apakah kalau sudah sama, maka kita tinggal menyimpulkan, tinggal mensubstitusikan ke rumus ke sifat nomor 4, yaitu A logaritma B dibagi C. Berarti 5 logaritma 100 dibagi 4. 5 logaritma 100 bagi 4, 25. 5 logaritma 25, artinya 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, yaitu pangkat 2. Berarti hasilnya 2. Sifat nomor 5, E log B pangkat N sama dengan, kita kedepankan N-nya, N dikali A logaritma B. Contoh, 4 logaritma 16 pangkat 3 sama dengan N-nya berapa? 3. Berarti 3-nya kita pindahkan ke depan. 3 dikali A log B. Berarti 4 log 16. 3 dikali 4 log 16. 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu pangkat 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Hasilnya 6. Kemudian sifat nomor 6. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N dibagi M dikali A log B. Contoh, 2 pangkat 3 logaritma 2 pangkat 4. Kita lihat M-nya berapa? 3.
N-nya 4. Maka masukkan rumus. N dibagi M, berarti 4 dibagi 3, dikali A log B, 2 log 2, berarti 4/3. 2 log 2 yaitu sifat nomor 1. 2 log 2 sama dengan 1. 4/3 kali 1 sama dengan 4/3. G. A log B sama dengan 1/B log A. Contoh, 16 log 2 sama dengan 1/2 log 16 sama dengan 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 16, yaitu pangkat 4. Isinya adalah 1/4. H. A dikali A logaritma B sama dengan B. Nah, ketika A-nya sama, bilangannya sama dengan bilangan pokok, kita coret. Berarti hasilnya pasti B. 5, contoh 5 kali 5 logaritma 2. Bilangan pokoknya sudah sama dengan angka yang di depannya, yaitu angka 5. 5 coret, berarti sisanya B. B-nya berapa? 2. I. A log B per A log C sama dengan C log B. Contoh, 2 log 25 dibagi 2 log 5. Kita lihat, C-nya berapa? 5. B-nya 25. Berarti tinggal substitusikan pada rumus C log B, 5 log 25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Yaitu pangkat 2. J. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, di sini ketika numerusnya yang awalnya B dan bilangan pokoknya B berlaku untuk perkalian, maka kita coret si B numerus dengan B bilangan pokok. Berarti sisanya A log B, A log C. Contoh, 3 log 2 dikali 2 log 27. Kita lihat, numerusnya itu sudah sama belum dengan bilangan pokoknya? Kalau sudah sama, berarti kita tinggal coret. Kebetulan yang di sini itu sudah sama, yaitu angka 2. Coret angka 2-nya. Nah, sisanya 3 log 27. Kemudian 3 log 27 itu 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Yaitu pangkat 3. Berarti hasilnya 3. Kemudian K log B sama dengan, nah di sini ketika di depan logaritma tidak ada angka, itu artinya tidak ada angka bilangan pokok, itu artinya ada angka bilangan pokok 10. Artinya gaib. Berarti kalian harus sudah tahu lagi bahwa log B itu sama dengan 10 log B. Misalnya log 100, di depannya tidak ada bilangan pokok, artinya ada bilangan pokok 10. Berarti 10 log 100. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Yaitu pangkat 2. Misalnya lagi log 3, artinya di depannya ada angka 10. Berarti 10 log 3 sama dengan sekian. Kemudian contoh lain. Nomor 1, 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Kita lihat bahwa penjumlahan dan pengurangan berlaku rumusnya ketika bilangan pokoknya sudah sama. Kita lihat bilangan pokoknya sudah sama. Ya, sudah berapa? Angka 2. Berarti dia berlaku bahwa ketika penjumlahan dia hasilnya menjadi perkalian, dan ketika pengurangan maka hasilnya menjadi pembagian. Tinggal tambahkan saja, tinggal kalikan saja dan membagi. Berarti 2 log 24 dikali 3 dibagi 9. 2 logaritma, berarti hasilnya 24 kali 3 bagi 9, 8. 2 log 8, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu pangkat 3. Kemudian nomor 2. Logaritma 5 ditambah logaritma 4 dikurangi logaritma 2 ditambah logaritma 10. Nah, di sini di depan logaritma tidak ada bilangan pokok. Artinya barusan sudah dibahas bahwa ketika bilangan pokoknya tidak ditulis atau gaib, artinya itu ada angka 10. Berarti sudah sama bilangan pokoknya, yaitu 10. Tinggal dijumlahkan, tinggal dikalikan atau dibagi. Berarti logaritma 5 kali 4 kali 10 dibagi 2. Logaritma 100 sama dengan 2. Dari mana 2? Berarti 10 logaritma 100 sama dengan 2. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Yaitu pangkat 2. Nomor 3.
Jika diketahui logaritma 2 sama dengan 0,3010 dan logaritma 3 sama dengan 0,4771, tentukan nilai logaritma 12. Nah, ini agak asing soalnya. Di sini yang ditanyakan logaritma 12, sedangkan di soal sudah diketahui bahwa log 2 sekian, log 3 sekian. Artinya, kalian harus mencari perkalian 12. Perkalian berapa yang ada di soal yaitu log 2 dan 3 yang hasilnya 12. Berarti 2 kali 2 kali 3. Nah, di sini berarti kita pecahkan lagi. 2 kali 2 kali 3. Kebalikan dari penjumlahan menjadi perkalian itu sama dengan perkalian menjadi penjumlahan. Log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Di sini log 2 sudah diketahui di soal yaitu 0,3010. Ganti log 2-nya menjadi desimal. 0,3010 ditambah log 2 sama ditambah 0,3010 ditambah log 3. Kita lihat lagi di soal. Log 3 itu sama dengan 0,4771. Berarti tinggal tambahkan 0,4771. Semuanya dijumlahkan, hasilnya 1,0791. Contoh nomor 4. 5 logaritma 7 dikali 7 logaritma 625. Nah, di sini dalam perkalian syaratnya ketika logaritma perkalian bahwa numerus sama dengan bilangan pokok, maka kita coret angka 7-nya. Sisanya 5 logaritma 625. Bisa langsung isinya 5 pangkat berapa yang hasilnya 625, atau kita pecahkan lagi 625-nya. 5 logaritma 625 itu kita cari perpangkatan yang hasilnya 625, yaitu 5 pangkat 4. Yang si 4 ini berlaku sifat A log B pangkat N. Kita kedepankan N-nya. N-nya berapa? 4. Oke, 4 simpan di depan dikali A log B. A log B-nya berapa? 5 log 5. Berarti 4 kali 5 log 5 sama dengan 4 kali 5 log 5, 1. 4 kali 1, 4. Kemudian nomor 5. Logaritma 0,01. Nah, di sini kita ulangi lagi pelajaran desimal 0,01. Ketika angka di belakang koma ada 2 angka, artinya itu per 100. Berarti kalau 1 angka per 10, 3 angka per 1000. Berhubung di sininya 2 angka, maka 0,01 ini kita rubah menjadi 1 per 100. Berarti kalau 0,001 1 per 1000, karena di belakang di belakang koma ada 3 angka. Dirubah 1 per 100. Kemudian yang 100 ini kita rubah lagi. Logaritma 1 per 100 itu berapa pangkat berapa? Yaitu 10 pangkat 2. 1 per 10 pangkat 2. Sama dengan kita rubah lagi 10 pangkat 2-nya. Nah, ini review ke bilangan eksponen atau bilangan pangkat. 1 per 10 pangkat 2 bila dirubah menjadi 10 pangkat min 2. Bagaimana kalau misalnya di sini 10 pangkat 4? Artinya 10 pangkat min 4. Begitupun seterusnya. Nah, di sini ketika di depan logaritma tidak ada bilangan pokok, artinya ada bilangan pokok 10. Berarti A log B pangkat N. N-nya kedepankan yaitu negatif 2 dikali A log B. Berarti 10 log 10. 2 kali 10 log 10 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, mungkin materi untuk logaritma sampai di sini. Ini adalah penutup untuk bab 1. Nah, untuk memantapkan kalian atau memahami lebih lanjut, kalian harus mengerjakan tugas logaritma selanjutnya. Nah, seperti biasa, silahkan kalian catat silahkan kalian catat soal dan penyelesaiannya di buku catatan dan kirim ke email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.